Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Apa kabar Sobat AP, Sobat Akuntansi Pemerintah? Masih semangat? Mudah-mudahan tetap semangat ya. Saya juga tetap semangat meskipun sedang cuti ini, tapi tetap semangat untuk menyiapkan video-video pembelajaran. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai jurnal belanja LS. Jadi sebagaimana kita ketahui, mekanisme pembayaran dalam APBN itu ada dua. Satu melalui mekanisme LS, pembayaran langsung dari KPPN kepada pihak yang berhak menerima pembayaran. Yang kedua, mekanisme uang persediaan, dibayarkan melalui bendahara pengeluaran. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai jurnal belanja melalui mekanisme LS. Belanja LS ini dapat kita bagi menjadi dua. Satu, belanja yang tidak menghasilkan aset atau istilahnya expendable, ya. Belanja yang tidak menghasilkan aset. Yang kedua, belanja yang menghasilkan aset. Belanja yang tidak menghasilkan aset, contohnya 51 belanja pegawai, 52 belanja barang. Kemudian yang kedua, belanja yang menghasilkan aset. Contohnya dari 52 belanja barang yang menghasilkan persediaan, kemudian 53 yang menghasilkan aset tetap atau aset lainnya. Nah, masing-masing jenis belanja ini alurnya sama, mulai dari TIPA, kemudian komitmen, BAST, SPP sampai SP2D. Tambahannya di belanja yang menghasilkan aset, ada pencatatan asetnya. Untuk belanja baik yang expendable maupun menghasilkan aset, ini ada dua jurnal. Pertama, jurnal akrual, yang kedua, jurnal kas. Untuk jurnal akrual, sebagaimana kita jelaskan kemarin ya, jurnal akrual ini mencatat semua transaksi, mulai dari anggaran, kemudian komitmen, BAST, resum tagihan atau SPP sampai SP2D. Semuanya dicatat di jurnal akrual. Sedangkan jurnal kas ini hanya mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, yaitu pada saat SP2D untuk belanja. Jadi untuk belanja yang sifatnya expendable, ini pencatatannya nanti pada saat TIPA, kemudian komitmen atau kontrak. Kalau belanjanya melalui kontrak ya tentu saja, karena ada juga kan belanja expendable melalui kontrak. Misalkan apa? Misalkan belanja pemeliharaan gedung, itu kan termasuk belanja yang expendable ya, tidak menghasilkan aset, tapi nilainya di atas 50 juta, maka nanti dia diikat melalui kontrak, maka nanti ada jurnal komitmennya. Kemudian BAST pada saat diserah terimakan pekerjaannya, kemudian pada saat resum tagihan atau SPP, dan yang terakhir pada saat SP2D. Ini untuk jurnal akrualnya. Sedangkan untuk jurnal kasnya ini hanya satu titik saja, yaitu pada saat SP2D. Yang kedua, untuk belanja yang menghasilkan aset. Ini juga ada dua jurnal, jurnal akrual dan jurnal kas. Jurnal akrualnya sama dengan jurnal pada belanja yang sifatnya expendable, dengan tambahan ada pencatatan aset, ada pencatatan asetnya. Untuk yang menghasilkan aset, ini pertama pada saat TIPA diterima. Kemudian yang kedua pada saat komitmen, kontrak, misalkan kontrak pengadaan laptop ya, 120 juta. Pasti dengan kontrak itu karena nilainya di atas 50 juta, maka nanti ada jurnal komitmennya di situ. Kemudian pada saat diserah terimakan pekerjaan ya, pada saat diserah terimakan pekerjaan pengadaan laptop tadi. Kemudian pada saat resum tagihan atau SPP, kemudian pada saat SP2D, dan pada saat menerima data aset dari bagian unit akuntansi barang. Kemudian yang kedua untuk jurnal kasnya ini sama dengan biaya expendable, jadi
hanya dicatat ketika sudah SP2D saja. Oke, sampai di sini sudah jelas ya. Jadi alur belanjanya ini mulai dari menerima DIPA, kemudian komitmen atau kontrak, kemudian serah terima pekerjaan, kemudian SPP atau resum tagihan, dan SP2D. Kemudian untuk belanja yang menghasilkan aset ada tambahan satu lagi, yaitu penerimaan data asetnya. Baik, kalau sudah jelas kita lanjutkan ke jurnalnya. Pertama, jurnal akrual untuk belanja yang sifatnya expendable. Pertama, tadi pada saat DIPA diterima ya, dicatat allotment belanja debit. Yang kedua, pada saat kontrak ditandatangani. Tentu saja ini untuk belanja yang sifatnya atau yang menggunakan kontrak ya, sebagai dasarnya. Pada saat kontrak ditandatangani, maka dicatat jurnalnya belanja pada dicadangkan untuk belanja. Kemudian jurnal komitmen ini akan dibalik pada saat resum tagihan atau saat SPP. Jurnalnya dicadangkan untuk belanja pada belanja. Kemudian jurnal yang kedua pada saat SPP adalah pengakuan beban di situ. Beban pada belanja yang masih harus dibayar. Kemudian pada saat SP2D di sini pengakuan pembayarannya. Belanja yang masih harus dibayar di debit pada ditagihkan ke entitas lain. Kemudian karena tidak menghasilkan aset maka tidak ada penerimaan data asetnya. Jadi ini jurnal akrual untuk belanja yang sifatnya expendable, tidak menghasilkan aset atau menjadi beban. Pengakuan bebannya pada saat resum tagihan atau SPP. Jelas ya? Kita lanjutkan ke jurnal yang kedua. Jurnal kas untuk belanja yang sifatnya expendable. Baik, kita lanjutkan ke jurnal kas untuk belanja LS yang sifatnya tidak menghasilkan aset. Sesuai dengan basis kas, belanja diakui pada saat pengeluaran kas dari rekening kas negara, yaitu pada saat SP2D, sehingga jurnalnya hanya dilakukan pada saat penerbitan SP2D, pada saat SP2D diterbitkan. Sedangkan di titik-titik lain, pada saat DIPA, kemudian kontrak, BAST, SPP, maupun menerima ATK aset, ini tidak ada jurnalnya. Jadi sebagai pengingat ya, untuk jurnal kas ini hanya satu titik saja, diakui pada saat SP2D. Baik, cukup jelas untuk jurnal belanja yang sifatnya expendable, baik jurnal akrual maupun jurnal kasnya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke belanja yang sifatnya menghasilkan aset. Kita mulai dari jurnal akrual belanja LS yang menghasilkan aset. Untuk jurnal akrual belanja LS yang menghasilkan aset, ini mulai dari jurnal anggaran pada saat DIPA diterima, jurnalnya allotment belanja. Kemudian yang kedua pada saat kontrak atau komitmen ditandatangani. Jadi untuk belanja di atas 50 juta yang mengharuskan adanya kontrak maupun belanja yang nilainya di bawah 50 juta tapi dibuatkan kontraknya. Maka pada saat ditandatangani kontraknya dicatat melalui jurnal komitmen, yaitu belanja pada dicadangkan untuk belanja. Kemudian setelah kontrak dilaksanakan, pekerjaan selesai, kemudian diserahkan kepada PPK, asetnya diserah terimakan melalui berita acara serah terima, maka di situ dicatat aset yang belum diregister. Jurnalnya aset yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya. Jadi itu jurnal pada saat BAST. Kemudian jurnal pada saat resum tagihan atau SPP adalah ada dua. Pertama, membalik jurnal komitmen. Jadi jurnal komitmen dibalik, dicadangkan untuk belanja debit pada belanja. Yang kedua,
pengakuan utang definitif, belanja yang masih harus dibayar, dengan mendebit utang yang belum diterima tagihannya. Sehingga jurnalnya utang yang belum diterima tagihannya debit, pada belanja yang masih harus dibayar kredit. Jadi utang yang belum diterima tagihannya ini terhapus pada saat resum tagihan atau SPP. Kemudian titik selanjutnya adalah pada saat SP2D. Pada saat SP2D di sini menghapus belanja yang masih harus dibayar. Jurnalnya belanja yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain. Sehingga dari titik DIPA sampai SP2D bisa kita simpulkan jurnal yang masih tersisa adalah aset yang belum diregister pada ditagihkan ke entitas lain. Sedangkan utang yang belum diterima tagihannya, belanja yang masih harus dibayar, ini sudah tereliminasi. Demikian juga dengan jurnal komitmen, belanja pada dicadangkan untuk belanja, ini juga sudah tereliminasi pada saat SPP. Kemudian untuk diperhatikan bahwa jurnal komitmen ini adalah jurnal yang dibuat dalam konteks untuk manajerial, konteks pengawasan pagu anggaran. Jadi ketika suatu anggaran sudah dikomitmenkan untuk belanja tertentu, maka dia tidak boleh dipakai untuk belanja yang lain. Tidak boleh dikomitmenkan untuk belanja yang lain. Jurnal komitmen tidak dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Sehingga nanti ketika penyusunan worksheet, tidak usah diposting, tidak usah dibawa ke neraca saldo. Yang diposting dan dibawa ke neraca saldo adalah jurnal-jurnal terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Mulai dari aset yang belum diregister, kemudian utang yang belum diterima tagihannya, belanja yang masih harus dibayar sampai ditagihkan ke entitas lain. Kemudian karena belanja yang menghasilkan aset, maka ada satu lagi tambahan jurnal, yaitu jurnal aset. Ini adalah jurnal yang terbentuk dari pencatatan aset oleh unit akuntansi barang. Jurnalnya adalah aset pada aset yang belum diregister. Sehingga ketika jurnal ini sudah sampai ke unit akuntansi keuangan, dia akan mengeliminasi aset yang belum diregister pada saat BAST. Hingga nanti yang muncul di neraca adalah aset definitif. Baik, sampai di sini sudah cukup jelas untuk jurnal aktual belanja LS yang menghasilkan aset. Jadi ada 6 titik jurnal ya. 2 titik jurnal anggaran, yaitu DIPA dan komitmen atau kontrak. Kemudian 3 jurnal transaksi keuangan, yaitu BAST, SPP dan SP2D, serta 1 jurnal aset. Saya ulang lagi, untuk jurnal anggaran ini tidak perlu diposting dan masuk ke dalam worksheet. Jadi yang diposting dan dibawa ke worksheet adalah BAST, kemudian SPP, SP2D, dan jurnal aset. Setelah kita menyelesaikan transaksi dari DIPA sampai Adika aset dicatat, maka yang tersisa dari jurnal aktual belanja LS yang menghasilkan aset adalah aset pada ditagihkan ke entitas lain. Hanya itu aja jurnalnya. Sedangkan yang lain sudah tereliminasi dengan sendirinya pada saat tahapan-tahapan berjalan. Jadi pada saat resum tagihan atau SPP ini menghapus jurnal komitmen. Kemudian menghapus jurnal utang yang belum diterima tagihannya. Kemudian SP2D menghapus jurnal belanja yang masih harus dibayar. Kemudian pada saat Adika aset diterima, ini menghapus aset yang belum diregister. Sehingga yang tersisa dari jurnal aktual belanja LS yang menghasilkan aset adalah aset pada ditagihkan ke entitas lain. Baik, sudah cukup jelas ya untuk jurnal aktual belanja LS yang menghasilkan aset. Ujungnya adalah satu jurnal, yaitu aset pada ditagihkan ke entitas lain. Ini sama dengan jurnal Saiba. Jadi kalau Saiba mencatatnya hanya pada titik SP2D, aset yang belum diregister pada ditagihkan ke entitas lain.
kemudian menerima data aset, jumlahnya aset pada aset yang belum register, sehingga akhirnya sama dengan akhir dari Sakti, aset pada ditagihkan ke entitas lain. Jadi kalau secara laporan, baik Saiba maupun Sakti, hasilnya sama. Jurnal akhirnya sama, yaitu aset pada ditagihkan ke entitas lain. Yang membedakan adalah detailnya atau tahapannya. Di Sakti ada 6 titik pencatatan, sedangkan di Saiba hanya pencatatan pada saat SP2D dan pencatatan pada saat menerima ADK aset. Baik, sudah cukup jelas ya untuk jurnal aktual belanja LS yang menghasilkan aset. Kalau sudah, kita lanjutkan ke jurnal kas-nya. Jurnal kas belanja LS yang menghasilkan aset. Sama dengan jurnal kas belanja LS yang tidak menghasilkan aset, pengakuan belanja adalah pada saat SP2D. Sehingga jurnalnya hanya dilakukan pada saat titik SP2D. Jurnalnya belanja pada ditagihkan ke entitas lain. Sedangkan titik-titik yang lain ini tidak ada jurnalnya. Kemudian sebagai perhatian untuk jurnal kas, akun ditagihkan ke entitas lain ini tidak perlu diposting karena tidak ada pengaruhnya di laporan keuangan. Yang dibawa ke laporan keuangan atau laporan realisasi anggaran ya adalah belanjanya saja. Jadi nanti kalau ujian waktunya terbatas, yang diposting cukup belanja sama pendapatannya saja. Belanja sama pendapatan LRA-nya saja untuk jurnal kas. Sedangkan ditagihkan ke entitas lain dan diterima dari entitas lain untuk jurnal kas, ini tidak usah diposting. Karena tidak ada pengaruhnya ke laporan keuangan. Oke ya, jadi cukup jelas ya untuk jurnal kas ini hanya mencatat ketika SP2D, jurnalnya belanja pada ditagihkan ke entitas lain. Kemudian yang kedua, untuk akun antar entitas di jurnal kas, ini tidak perlu diposting karena tidak dibawa ke laporan keuangan. Baik, saya kira sudah cukup penjelasan untuk jurnal belanja LS. Jadi dapat kita bagi dua belanjanya, belanja yang expendable, belanja yang tidak menghasilkan aset, dan kedua belanja yang menghasilkan aset. Kemudian di masing-masing belanja tadi kita catat dalam dua jurnal. Pertama jurnal aktual, yang kedua jurnal kas. Kemudian dalam konteks penyusunan laporan keuangan, untuk jurnal aktual, DIPA dan kontrak ini tidak usah diposting, tidak usah dibawa ke neraca saldo. Kemudian untuk jurnal kas, dalam konteks penyusunan laporan keuangan, akun antar entitas ditagihkan ke entitas lain dan diterima dari entitas lain, ini juga tidak perlu diposting dan dibawa ke neraca saldo, karena tidak mempengaruhi penyusunan laporan keuangan. Itu ya kesimpulan kita untuk pertemuan kali ini, jurnal belanja melalui mekanisme pembayaran langsung. Demikian pembahasan mengenai jurnal belanja yang melalui mekanisme LS. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan terima kasih.